Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Insyaallah ini bermanfaat, yaitu terkait bagaimana kita ini sering kita ini kalau ada nangani kasus itu ada sosok yang mengaku pasukan Dajjal, tapi sebenarnya itu pasukan Dajjal KW. Jadi kalau dianggap sakti ya Dajjal itu ya sakti, sedangkan Allah Subhanahu wa taala melihat kita itu bukan karena sakti ya. Tapi innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kita rupa kita, wala zamikum, tidak fisik kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, amal kita. Jadi bukan kesaktian kita, bukan kesaktian jasad kita, atau bukan keramat kita. Allah melihat itu dari aspek lain, yaitu hati dan amal kita. Baik para sahabat semua, bagaimana sih kalau ini saya satu contoh bahasa sahabat. Contoh kemarin di Sumatera Utara itu ada orang itu dulu itu kayaknya pernah sempat terupload di YouTube saya ini. Orang yang ngaku pasukan Dajjal kemudian membeli simbol simbol saya lupa, Remason atau apa sih istilahnya, Remason, simbol Dajjal itu, mata satu dan lain sebagainya. Maka sebelum saya kasih tips panjenengan semua nanti untuk bagaimana supaya pasien yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala itu mereka terganggu dengan atau dalam masalah gangguan non medis, dan yang masuk ini jenisnya pasukan Dajjal, dan menurut saya ini juga pasukannya nyerupai saja, bukan Dajjal yang sesungguhnya, tapi ya pasukannya ya nyerupai dan seterusnya, hanya mengaku saja. Makanya kita sebut Dajjal KW. Sebelum tipsnya saya akan bagi, terlebih dahulu kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biqaulina sholawat mahdi. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam, sholatan tadumu wa tuda ilaih mamaran layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam, sholatan tadumu wa tuda ilaih mamaran layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Baik para sahabat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wasyayatina kulla banna'i wa ghawwas. Ada setan itu arsitek yang ahli bangunan, ahli arsitektur,
ada juga jin-jin atau setan-setan yang dia ini menyelam, atau kita sebut jin air ya. Jin air ini adalah, kalau dalam buku panduan JRA itu saya masukkan kategori jin tingkatan pertama. Ketika masuk ke tubuh manusia ini memang agak sulit, bukan nggak ada yang sulit sebenarnya, cuman karena dia ini pasti masuk ke orang yang psikologinya lemah, maka akan terlihat kuat sebagaimana ikan lele yang dimasukkan ke sebuah gelas, maka secara otomatis lele itu akan terlihat ganas, padahal enggak, lele itu tetap selengan. Itu yang jadi masalah adalah tempatnya. Begitu pula segala bentuk kategorinya, tanda kutip, jin tingkat RT sampai jin tingkat internasional itu sebenarnya dia ini lelenya. Jadi yang salah itu adalah tempatnya ini. Maka seolah-olah galak, tapi sebenarnya tidak ada. Kenapa? Nggak ada setan itu ganas, nggak ada setan itu lemah. Kenapa? Karena kalau kalian mengatakan setan itu ada yang ganas, galak, dan seterusnya, maka sulit sekali kalian mendakwahkan qaulu ta'ala, inna kaida syaitani kana dha'ifa, bahwa godaan setan itu lemah. Baik para sahabat, walaupun demikian tetap kita masukkan, ya kan? Tapi kita nyampaikan ke masyarakat tidak boleh seperti itu. Jadi nyampaikan setan itu kuat, ganas, dan seterusnya, tidak usah, tidak boleh lah, jangan seperti itu. Tetapi dari sisi kita sebagai terapis, tentu kita punya ilmu, mendiagnosa ilmu sebagai terapisnya. Salah satu harus kita pemetaan adalah jin yang jenis jin air. Jin air ini para sahabat semua bisa ditemukan di daerah pesisir Pulau Jawa seperti di Banyuwangi, di Lumajang, Jember Selatan, dan seterusnya lah, sampai Gunung Kidul, sampai Lebak, Banten. Nah, jenis yang ini biasanya jenis pesugihan, bisa seperti macam-macam pesugihan atau tumbal, atau langsung dia ini ketarik dari amalan-amalan yang tidak ada guru. Nanti dia akan ketarik, dan yang jelalah, yang masuk jelalah ya, apa bahasa Indonesia jelalah? Kemudian ya kebetulan saja yang masuk itu ditakdirkan Allah ya, jenis-jenis pasukan Dajjal. Jadi saya punya satu cerita saja dari sekian cerita yang banyak, ratusan cerita lah, kalau saya mau cerita banyak. Kemarin seperti yang barusan yang kita alami itu, alhamdulillah, biidznillah ya, bukan alhamdulillah, biidznillah, dia ini ketika kita swab, ada seorang praktis calon, dulu calon, sekarang sudah jadi praktisi. Ketika di swab, dia ini ketarik ke laut, kan aneh ya. Jadi ada orang, dan jarang saya temui, makanya ini perlu saya bahas, jangan-jangan nanti khawatirnya panjenengan semua juga mengalami gitu loh. Tapi setelah saya kasih amalan, ketemu kamu amalkan ini, alhamdulillah ketika kita swab sudah tidak ketarik ke sana. Dan sekarang yang dulunya dadanya sesak, kemudian dia ini sering sakit-sakitan, alhamdulillah binilah sembuh. Pertanyaannya, amalan apa itu? Nah gitu. Dan selain pasukan Dajjal KW, para sahabat, jenis-jenis air ini bisa jadi karena pesugihan. Dan mohon maaf, saya sebutkan kotanya di Jawa Timur, Tuban ini ada, dan yang lain kali juga ada di daerah Jawa Timur, mulai dari Ngawi sampai Banyuwangi pasti ada orang yang dia punya pesugihan dengan blorong, bekerja sama dengan dukun. Nah, dia ini blorong, atau dia punya beli tuyul, maka kemungkinan yang jadi sasaran tetangga sekitarnya itu. Kalau pesugihan blorong, ini para sahabat, kalau kamu menangani pesugihan blorong, nggak usah khawatir, tetap ini jenis-jenis jin laut lah, jin-jin angin, jin air, nggak perlu takut. Karena saya pernah ketemu yang ngaku blorong itu sehari 2 kali ya. Dan ada juga satu hari di Banyumas dulu, saya pernah 1 hari itu ketemu blorong 2 kali, dan itu jenis orang yang berbeda, tapi masih tetangga begitu, tetangga. Makanya kalau sudah kena blorong satu, kesurupan blorong, blorong yang lain juga yang ngaku-ngaku aja. Tapi betul memang itu kasusnya pesugihan, dan itu 1 orang pelakunya. Maka di antara 10 tetangga yang kesana kesini itu biasanya juga kena
radiasi dari pesugihan burung, karena nggak mungkin si ini mencuri kekayaan, atau biasanya orang yang meminta bantuan kepada Blorong ini dia akan mencari tumbalnya kalau tidak kerjasama dengan keluarganya dan juga sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Qul la aqulu innal amru ghaib. Cuman saya bilang biasanya seperti itu. Adapun panjenengan semua percaya atau tidak, ya memang ya itu hak panjenengan. Tapi yang jelas di sini sudah ada kejadian di Tuban itu, Pak. Tiba-tiba ada orang yang di salah satu kota di kecamatan kita di Tuban ini ada yang ini pesugihan Blorong kaya, ya. Tapi tetangganya ini sakit-sakitan. Setelah ada tim kita ke sana untuk investigasi, ternyata ada yang kesurupan Blorong. Ya. Dan silakan nanti kalian coba lihat di YouTube-nya Al-Quran Syifa TV. Mungkin dia lagi nonton ini. Dan sebenarnya ini banyak seperti itu. Dan bagaimana sih? Kenapa sih itu terkait kenapa sih jin itu ada yang di laut? Kita tahu Ibnu Soyad juga. Mada tara, kata Nabi. Apa yang kamu lihat wahai Ibnu Soyad? Al-arsalan ma. Jadi dia melihat singgasana di atas angin. Bahkan iblis itu singgasana di atas angin, di atas apa Pak? Di atas laut. Makanya jenis-jenis jin laut ini agak perlu ilmu yang khusus. Caranya bagaimana Pak sahabat? Setelah itu untuk jin angin, maksudnya jin air yang dia ini kayak pasukan Dajjal, itu sebenarnya kalau kamu ru'yah nanti dia biasanya frontal ngamuk, terus dia seakan-akan enak lah. Kamu bacain Quran apa saja dia terasa enak. Besok diruyah lagi, jarak 3 hari, kumat lagi, diruyah keluar itu lagi. Maka sebisa mungkin jeda lah. Jadi apa tipsnya supaya pasukan Dajjal ini kalah? Yang pertama, kamu jangan sering-sering ngeruyah dulu. Jadi yang pertama kamu harus lakukan diagnosa. Dalam konteks ngeruyah yang saya maksud adalah bertubi-tubi, karena nanti kan terjadi asobahul qoi, terjadi muntahan-muntahan yang menyebabkan dehidrasi. Khawatirnya kan secara fisik dia tidak kuat. Jadi untuk menangkal gangguan bisikan pasukan Dajjal, yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, kuatkan imannya si pasien. Dia yang tadinya takut kepada pasukan Dajjal, Blorong, dan seterusnya, tidak boleh takut. Karena kata Allah, dzalikum syaitanu yukhawifu awliya. Dia ini setan nakut-nakuti kita. Fala takhawfuhum, kata Allah, jangan takut kepada mereka, takutlah khaufun in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku. Imannya diperkuat. Yang selanjutnya adalah bertobat kepada Allah. Dia harus bertobat secara total, karena si gangguan gaib, entah itu ketempelan atau bahkan pasukan Dajjal pun masuk, itu karena iman mereka akan tipis. Oleh sebab itu untuk memperkuat itu harus menggunakan keimanan lah, karena itu sudah janji Allah selaku pencipta pasukan Dajjal dan Dajjal, ya, dadal kawi. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Imannya kuat, setan akan lemah. Yang ketiga itu amalkan dia. Jadi dia ini suruh membaca, atau kita dakwahkan dia untuk membaca 10 ayat surat Al-Kahfi. 10 ayat surat Kahfi. Pokoknya 10 ayat. Man hafidhu asyra ayat min surat Al-Kahfi usima minad Dajjal. Siapa mendawamkan 10 terakhir, bukan suruh terakhir, nggak ada keterangan terakhir ya. 10 ayat dari surat Kahfi itu dia akan insya Allah akan dijaga dari bisikan pasukan Dajjal. Jadi kita bisa, yang kemarin di Sumatera Utara itu memang saya suruh untuk setiap ba'da sholat dia membaca surat Kahfi ayat pertama sampai ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتنة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رشدا. Itu 10 ayat itu dibaca para sahabat untuk dia sendiri yang membaca, didawamkan selama 41 hari, kemudian diru'yah lagi. Tapi dawam yang jadi masalah itu dia itu tidak mendawamkan gitu para sahabat. Karena saya lihat ada peruqyah yang kalian tahu, yang terkenal meruqyah pasukan Dajjal juga, saya juga merasa kasihan kepada pasiennya. Maka mungkin kalau beliau melihat video ini, ya saya tidak minta ditiru, cuman kita mari sama-sama saling nata'awan fima ittafaqna alaihi wa na'dzuru ba'duna mimma ikhtalafna fihi. Kalau kita sepakat saling tolong menolong, termasuk kasihan pasiennya yang dia ini terkena pasukan Dajjal. Maka dawamkan ini selama 41 hari dan dia harus membacanya dibaca ba'dal maktubah. Kalau dia berhalangan, ya kan, jangan dibaca ya. Kalau dia berhalangan, minimal kita simai atau dia hanya menyentuh ayat saja. Simai saja. Simai, kita direkam, dia dengarkan. Setiap ba'dal sholat, ketika waktu sholat masuk, dia dengarkan sholat kahfi ayat 1 sampai 10. Dan juga setelah sholat, sebagaimana didoakan Nabi, yang keempat para sahabat bisa didawamkan, yaitu doa Nabi. Sebagaimana kita kalau di pondok-pondok ya, pondok pesantren diajarkan doa Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syiqa ila akhiri sampai wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. Itu juga didawamkan setiap habis sholat, walaupun kita sudah hafal, orang yang dengar kita sudah hafal, tapi didawamkan baik secara sihri maupun secara jahar. Monggo dari mana saja boleh. Itu sedikit tips dari saya bila panjenengan semua mengalami pasien-pasien yang dia kerasukan atau diganggu oleh pasukan Dajjal Kawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang lain para sahabat semua, terutama pokoknya jin-jin air lah, jin-jin air seperti Nyi Loro Kidul, seperti dia akan kalau kesurupan ngaku Nyai Roro Kidul, Nyi Blorong, dan lain sebagainya. Jangan seperti di TV-TV, di YouTube yang narik Nyai Roro Kidul pakaian itu. Sebenarnya tidak seperti itu pula, tidak seperti itu juga maksud saya. Dia tidak usah diundang, itu dia akan datang kalau dia kerjasama dengan dukun itu. Oleh sebab itu, bagi yang panjenengan semua, tadi ya saya mau cerita sebentar saja. Tadi ada yang kesini mau ngecor, tiba-tiba tadi pagi tuh dia datang ke sini, dia ngimpi, Gus, saya ini ngimpi. Mimpi apa kamu? Ngimpi ada blorong datang dalam mimpi saya, dia ngebaskan selendangnya, seret, sedangkan dikena dia, dah habis tidur, dia memar di sini, sakit di daerah sini. Setelah kita ruqyah, alhamdulillah sembuh. Dan ini juga bisa didawamkan para sahabat untuk mendawamkan surat kahfi ayat 1 sampai 10 bagi orang-orang yang terkena jin-jin yang pesugihan. Dan itu ya, kalau di daerah kita di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta dan seterusnya, Parangkritis sampai ke sana, ya pokoknya pesisir selatan Pulau Jawa dan juga utara juga bisa. Itu didawamkan itu, insya Allah
Allah akan berkenan menyembuhkan, tapi syaratnya itu istiqomah. Itu saja saya kira bagi panjenengan. Jadi kita tidak melakukan SOP ketempelan, SOP sihir lagi, tapi sudah pasrahkan diri kepada apa yang disabdakan bima ja'a bihin nabi, apa yang datang dari nabi, kita ikuti, kita percayai. Insyaallah dengan seperti itu pasien-pasien akan sembuh biidznillah, step by step, lahan-lahan, bitadrij, tentu dengan bertahap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.